Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai audit internal. Apa itu audit internal? Audit internal adalah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatan organisasi. Selanjutnya, perbedaan audit internal dan audit eksternal. Yang pertama, dari segi tujuan audit. Audit internal bertujuan melakukan penilaian secara independen atas aktivitas operasional perusahaan dengan mengukur dan mengevaluasi kecukupan kontrol serta efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan. Sedangkan audit eksternal memberi pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan suatu organisasi. Yang kedua, dari segi pengguna laporan. Audit internal digunakan oleh internal perusahaan, yaitu direksi dan manajemen. Sedangkan audit eksternal digunakan oleh pihak ketiga seperti para pemegang saham dan calon investor. Yang ketiga, orientasi. Audit internal berorientasi pada masalah operasional masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, dengan melakukan perbaikan agar lebih baik di masa mendatang. Audit eksternal berorientasi pada catatan keuangan yang terjadi pada periode lalu. Yang keempat, dari segi kualifikasi. Berbagai disiplin ilmu dapat menjadi anggota internal audit, sedangkan audit eksternal hanya dapat dilakukan oleh sarjana akuntansi. Yang kelima, dari segi timing. Kegiatan audit internal dilakukan secara berkesinambungan, sedangkan audit eksternal bersifat periodik, biasanya tahunan. Yang keenam, dari segi pedoman. Audit internal berpedoman pada Internal Auditing Standard oleh Institute of Internal Auditors, sedangkan audit eksternal berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Internal audit yang efektif. Penerapan audit internal efektif. Ada 4 tahapan penerapan audit internal yang efektif bagi perusahaan. Yang pertama, perencanaan. Tahap perencanaan merupakan langkah awal dalam proses audit internal. Pada tahapan ini, auditor akan mempelajari banyak hal, mulai dari sumber daya dan seluruh aktivitas perusahaan. Seorang auditor juga harus sudah mengetahui tujuan audit yang dilakukan dan sudah mempertimbangkan segala risiko yang mungkin timbul dalam proses audit. Yang kedua, pengujian informasi. Setelah perencanaan, audit internal bisa melakukan pengujian informasi dan data yang diperoleh di lapangan, lalu menganalisisnya. Dalam tahapan ini, sebaiknya ada pihak yang mengawasi kinerja auditor supaya dapat menghindari kecurangan dan pengujian informasi bersifat objektif. Yang ketiga, mendapatkan hasil. Segala pemetaan masalah yang kemungkinan terjadi, auditor internal bisa memeriksa risiko, materi, dan perusahaan. Auditor yang bertugas akan menganalisis hasil yang didapatkan dari observasi lapangan. Jika auditor mengetahui ada kesalahan dari laporan keuangan perusahaan dan rugi yang ada dialami oleh perusahaan, maka auditor akan mengklarifikasi ulang. Yang keempat, menyusun hasil evaluasi. Tahap berakhir adalah menyusun hasil evaluasi yang dilakukan setelah semua indikator yang diaudit tercatat dan dapat disimpulkan. Hasil evaluasi akan disajikan dalam bentuk laporan audit. Beberapa hal penting yang wajib dalam laporan audit, misalnya rekomendasi perkembangan yang mungkin bisa dicapai atau inovasi yang harus dilakukan oleh perusahaan. Temuan audit. Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan baik kesesuaian ataupun tidak kesesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian sendiri adalah menyimpan melalui bukti objektif atas kriteria audit yang ditetapkan. Audit harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan. Temuan audit bisa memiliki bermacam-macam bentuk dan ukuran. Misalnya, temuan-temuan tersebut dapat menggambarkan 1. Tindakan-tindakan yang harusnya diambil tetapi tidak dilakukan, seperti pengiriman yang dilakukan tetapi tidak ditagih. Yang kedua, tindakan-tindakan yang dilanggar, seperti pegawai yang mengalihkan sewa dari perlengkapan perusahaan ke perusahaan kontrak pribadi untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, tindakan-tindakan tercela, seperti membayar barang dan perlengkapan pada tarif yang telah digantikan dengan tarif yang lebih rendah pada kontrak yang lebih menguntungkan. 4. Sistem yang tidak memuaskan, seperti diterimanya tindakan lanjut yang seragam untuk klaim asuransi yang belum diterima, padahal klaim tersebut bervariasi dalam jumlah
dan signifikasinya. 5. Exposure risiko yang harus dipertimbangkan. Ciri-ciri temuan audit yang baik ada 3, yaitu temuan audit harus didukung oleh bukti yang memadai. Yang dimaksud itu temuan audit seharusnya didukung oleh bukti yang cukup agar audit dan para pembaca temuan audit menjadi yakin tentang kebenaran isi temuan audit. Semua unsur, kondisi, kriteria, dan sebab akibat harus didukung oleh bukti yang cukup. Pengembangan temuan audit dengan dukungan bukti yang kuat akan mempermudah penyusunan laporan sekaligus mempermudah penyiapan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan audit. 2. Temuan audit harus penting atau material. Penting dan tidaknya suatu temuan diindikasikan apabila pengguna laporan keuangan mengambil tindakan atau kebijakan berdasarkan informasi yang ada dalam laporan temuan tersebut. Auditor judgment yang merupakan pertimbangan profesional auditor juga merupakan faktor dominan dalam menetapkan tingkat materialitas atau tingkat kepentingan suatu permasalahan. 3. Penemuan audit harus mengandung unsur temuan kondisi, kriteria, dan sebab akibat. Ciri ketiga adalah temuan audit harus mengurangi secara jelas kondisi, kriteria, dan sebab akibat. Dalam melaksanakan audit kinerja, kosakata yang paling dikenal dan selalu dicantumkan diinginkan auditor adalah kondisi, kriteria, dan sebab akibat. Pengalaman di lapangan menunjukkan kesulitan dalam pembuatan laporan audit yang cepat dan mudah dipahami sering berkaitan dengan pengembangan dan perorganisasian atribut tersebut dalam laporan. Seringkali sulit membedakan secara jelas penyebab yang paling dominan terhadap suatu kondisi mengingatkan demikian banyak variabel penyebab. Akibat yang dapat ditimbulkan secara penyebab tersebut juga dapat bervariasi. Untuk itu, auditor dituntut untuk cermat dalam menentukan hubungan sebab akibat dalam suatu temuan audit, serta menentukan penyebab yang paling dominan. Selanjutnya adalah laporan internal audit. Laporan internal audit merupakan sarana pertanggungjawaban internal auditor atas penugasan pemeriksaan oleh pimpinan. Melalui laporan ini, internal auditor akan mengungkapkan dan menguraikan kelemahan yang terjadi dan keberhasilan yang telah tercapai. Selanjutnya, manfaat laporan internal audit. Yang pertama, untuk mengetahui sampai sejauh mana para pelaksana mampu melaksanakan tugas-tugasnya dan apakah kebijaksanaan yang telah ditetapkan telah dipenuhi. Yang kedua, menambah keyakinan atas kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, memberikan keyakinan atas perlindungan yang cukup terhadap harta benda perusahaan. Dan yang keempat, untuk menilai apakah operasi perusahaan berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya, tujuan laporan internal audit. Yang pertama, to inform, menginformasikan, yaitu melaporkan hasil penugasan audit sebagai bagian dari akuntabilitasnya dan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan terhadap informasi yang andal atau reliable. Yang kedua, to persuade, meyakinkan atau mengajak, yaitu menyampaikan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan hasil audit bermanfaat bagi manajemen dan berpengaruh signifikan terhadap perbaikan organisasi, sehingga memberikan keyakinan kepada manajemen untuk mengambil langkah tindak lanjut yang diperlukan. Dan yang ketiga, to get result, menghasilkan, yang mana laporan hasil audit dapat mendukung manajemen dalam melakukan tindakan korektif yang memiliki nilai tambah bagi organisasinya. Selanjutnya, kriteria yang harus dipenuhi oleh laporan internal audit. Laporan internal audit pada dasarnya adalah merupakan laporan intern perusahaan, sehingga bentuk laporan ini berbeda-beda dari perusahaan ke perusahaan lainnya. Namun, laporan pemeriksa intern harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, cermat. Laporan secara keseluruhan harus berdasarkan fakta. Setiap pernyataan angka dan referensi harus didasarkan atas bukti-bukti yang kuat. Yang kedua, jelas.
Kejelasan menyangkut banyak hal, tetapi pada pokoknya hal ini harus disadari pemeriksa ketika ia menulis atau menyampaikan laporannya. Yang ketiga, ringkas. Ringkas yang dimaksud adalah menghilangkan apa yang tidak relevan dan tidak material, seperti gagasan-gagasan, temuan-temuan, kalimat-kalimat, dan sebagainya yang tidak menunjang tema pokok laporan. Dan yang keempat, tepat waktu. Laporan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen akan informasi yang mutakhir sehingga harus dibuat tepat waktu. Selanjutnya, bentuk laporan internal audit. Banyak ragam laporan pemeriksaan, baik dalam ukuran maupun style. Tidak ada suatu bentuk laporan yang standar. Dalam hal ini, laporan audit internal disusun berdasarkan peraturan masing-masing perusahaan. Adapun bentuk laporan internal audit menurut JB Hacker yang terdiri yang pertama adalah tulis. Tulis ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tabulasi. Contohnya laporan akuntansi formal dan statistik. Yang kedua, uraian atau paparan singkat. Dan yang ketiga, grafik, suatu kombinasi dari berbagai bentuk di atas. Dan yang kedua, secara lisan. Adapun secara lisan terdiri dari yang pertama, presentasi formal grup seperti penggunaan alat visual. Dan yang kedua, konvensi-konvensi individu. Terakhir, dengan adanya laporan dari internal auditor, maka pimpinan perusahaan dapat mengetahui sampai seberapa jauh pengaruh suatu kejadian terhadap pengambilan keputusan. Di samping itu, menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk suatu sistem yang baik, agar kesalahan yang telah terjadi tidak sampai terulang kembali, serta dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan di masa yang akan datang.